ini selama ini Pak Haji menyarankan tamu-tamunya untuk jangan nyawer-nyawer alias ngasih langsung ke anak yatim ketika doa dan ijab. Kadang-kadang suka ada bahasa begini, rasanya gimana gitu kalau nggak ngasih langsung, kesian, seneng aja. Toh saya kan juga udah sedekah ke petugas, udah taro 2 miliar. Ini saya mau bagi-bagi ke anak yatim. Bu, Pak, bukan nggak boleh. Kalau mau bagi-bagi ke anak yatim harus secara menyeluruh. Dalam artian di sini yang aktif kurang lebih sekitar 500 anak yatim, ya. Harus semuanya kebagian. Walau yang tahajud nanti cuma 20, walau tadi siang yang ijab cuma 100-200, tapi totalnya ada 500. Jangan sampai Bapak Ibu ngasih ke 20 anak tapi sisanya nggak dapet. Takutnya ntar dia salah ngucap. Yang malam ini kebagian dapat jatah cepek. Ntar besok dia cerita ke temen-temennya. Kemarin aku dikasih 100.000 sama Pak Mail. Ih, kok Pak Mail aku mentang-mentang nggak tahajud nggak dikasih. Sumpahin Pak Mail biar hajatnya nggak terkabul. Ini maksud dan tujuannya kenapa Pak Haji melarang. Lemot nanti hajatnya, kesian. Bapak Ibu jauh-jauh udah bangun jam 00 tiap malam, ya kan? Hanya gara-gara kita tidak nurut satu hal yang menurut kita kenapa nggak boleh. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin kayak kemarin Pak Mail ya, memuliakan anak yatim, dibawa 100 anak yatim ke Lampung ya, dibikin happy, dibikin seneng ya. Tapi tetap yang di sini kebagian, walaupun ibaratnya tidak bisa ikut semua ya, karena memang tidak mungkin RDAY tidak ada kegiatan kecuali agendanya agenda RDAY. Misal semuanya berangkat ke Dufan, happy, seneng. Semuanya berangkat ke Pondok Indah berenang, semuanya happy, seneng. Semuanya berangkat ke villa nginep, beserta para emak-emaknya pun diboyong gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong nurut aja lah sama gurunya gitu. Nggak mungkin lah guru kita tuh mengingatkan atau menyarankan sesuatu tidak ada kebaikan, nggak mungkin gitu ya. Oke, nah kita langsung masuk aja ke segmen testimoni. Adakah Bapak Ibu malam hari ini yang hajatnya sudah terkabul setelah praktekin ilmu RDAY? Kalau ada, maju ke sini testimoni, nanti dapat uang bibit ya. Tapi testimoninya harus yang keren, jangan yang saya terkabul Mas Regi. Apa yang terkabul Bu? Sakit gigi sembuh, colak-colek. Ada lagi? Udah itu doang. Ya standar itu mah. Yang agak ngeri-ngeri lah. Utang lunas 1M 1T gitu, tanpa bayar, tanpa nyicil. Wah kan mantap ya kan. Ada nggak Bapak Ibu yang terkabul hajatnya? Nggak ada. Apa belum terkabul semua? Atau malu? Nggak usah malu Pak, nggak usah malu Bu. Pokoknya kalau sudah testimoni, sudah terkabul, terus Bapak Ibu testimoni, artinya kan kita memberikan energi positif ya. Kita menceritakan tentang alarm yang berbunyi tadi, ya kan? Ya, jadi kita ceritakan apa yang sudah kita alamin, kita kerjain. Memang di RDAY itu semuanya nyata, nggak ada yang nggak mungkin, ya. Seperti tadi saya siang live TikTok, ada tamu dari Purwakarta. 2 tahun yang lalu, Juni 2023, muka berak datang ke sini, utangnya 1,2 M. Alhamdulillah lunas dan berubah drastis kehidupannya setelah praktekin ilmu RDAY. Terus dia cerita kemarin hari Jumat baru sedekah patungan potong sapi itu sudah bisa 2 juta. Yang awalnya 1 juta, yang sebelumnya boro-boro ya, gitu. Sedekah subuh sekarang udah 200.000 tiap malam, yang awalnya 100 dan sebelumnya boro-boro ya.
Itu dia cerita, saya baru transfer sedekah Jumat Barokah sebelum sholat Jumat, habis sholat Jumat ada uang masuk 50 juta. Alhamdulillah ya. Yakin nanti bulan Ramadan katanya mau ada pencairan lagi 1,5 M. Dan ternyata setelah dari bulan Juni 2023 dia praktekin, tadinya juara 1 sifat 18 ya, semua lengkap. Sekarang alhamdulillah pelan-pelan bisa dikendalikan sampai akhirnya energinya sangat-sangat positif. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau udah terkabul, paksain datang testimoni biar terkabul lagi, terkabul terus. Karena hampir rata-rata Bapak Ibu datang ke RDAY selain menyimak pencerahan Pak Haji, pasti rata-rata juga nyimak testimoni hajat terkabul tamu-tamu, ya kan? Nah, ketika Bapak Ibu nonton testimoni, ini bener apa enggak ya? Oke, 1 lewat, 2, wah kayaknya bener nih, 3, wah ini nih kayaknya real nih, yakin dah, saya nyimak dah, praktekin dulu dah, ya kan? Nah, begitu Bapak Ibu nyimak praktek, alhamdulillah ya, kok saya jadi agak tenangan sekarang ya, yang tadinya gemerungsung, gundah, gelisah, kok agak apa ya, kayak nggak dikejar-kejar setan, ya kan? Nah, pelan-pelan praktekin terus istiqomah, mulailah kelihatan hilal ya, baru kelihatan, belum datang, dan pada akhirnya semakin istiqomah, alhamdulillah terkabul satu persatu, walau masih yang kecil-kecil dulu ya, latihan lah kalau kata Pak Haji bahasanya. Nah, seiring berjalannya waktu, datang ke RDAY, paksain ikut privat, ada yang sedekah 2 juta, ada yang sedekah 10 juta, bahkan ada yang ekstrim sedekahnya 100 juta maksain, dan terkabulnya luar biasa ya. Ada nggak Bapak Ibu yang mau testimoni? Kalau nggak ada, kita tutup acaranya nih. Ada? Mana Ibu? Mana Ibu? Ah? Nanti Bu habis azan subuh. Sekarang atuh Bu. Coba Bu, saya mau dengar dulu yang terkabul apa. Ibu duduk dulu aja, nggak usah nggak usah berdiri. Duduk aja. Duduk dulu. Siap. Kalau misalkan, Susah. Tahu aja. Mulai coba, Pak. Bu. Mulai. Apa yang terkabul? Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ceritain dulu. Maksudnya bukan ceritain, kasih tahu dulu. Utang lunas apa utang nambah, penyakit sembuh apa kambuh apa gimana? Yang terkabul yang pertama. Saya alhamdulillah sekarang setelah ada yang pertama yang terkabul adalah utang lunas apa utang nambah? Yang pertama. Aku sebetulnya nggak punya utang. Ya udah, berarti penyakit sembuh apa kambuh? Apa punya rumah, apa punya mobil, punya pesawat, punya apartemen? Poinnya dulu Bu, saya jangan diceritain dulu. Saya mau dengar dulu. Kalau menarik Ibu maju ke sini. Yang pertama, yang terkabul adalah, yang pertama saya mendoakan anak supaya nggak kerja, udah jadi ibu rumah tangga aja. Alhamdulillah kerjaannya di PHK, jadi ngomong anak. Saya nggak jadi ngomong cucu. Itu yang terkabul ya. Apa? Pertama. Yang pertama, Ibu punya anak. Iya, saya ngomong cucu, ngomong anaknya. Anak saya kerja suami istri, Pak. Jadi saya nggak mau dibikin pembantu sama anak ya. Ibu nggak mau dibikin pembantu. Iya. Ibu doain biar anak Ibu berhenti kerja. Nah, bukan berhenti kerja. Yang penting ya Allah, anak saya daripada kerja, karena perempuan kan jadi ibu rumah tangga aja ya. Iya. Ngomong anaknya jangan saya atau yang lain, biar anak tetap di dekapan ibunya. Intinya Alhamdulillah. si anak itu jadi gimana? Jadi kerjanya di PHK. Di PHK jadi ngomong anak sekarang, jadi saya luas bisa ke sono sini. Oke, itu yang pertama. Bisa yang kedua. Yang kedua, setelah enggak pakai celana dalam, enggak pakai BH, kalau saya ngojek, tukang ojek nggak mau dibayar. Kadang-kadang beliau punya makanan malah ngasih gitu loh. Yang kedua. Yang ketiga, rumah anak saya niatnya mau dijual. Saya setelah sekarang melaksanakan sholat taubat ya, terus-terusan sehingga sampai
67 salaman saya kerjain ya, lebih dari 57 kata Pak Haji. Ibu 67. 67 alhamdulillah saya terus menerus saya mau Sholat terkabul. taubatnya Jadi 67 rumah kali. iya, rumah anak saya kan mau dijual karena di PHK enggak kecicilan yang 10 juta. Ya saya berdoa sama Allah, ya Allah jangan laku, jangan ada yang beli, biar saya yang bayar gitu. Enggak ada yang nanya, enggak ada yang nawar, enggak laku pokoknya. Mudah-mudahan pasti yakin akan saya bayar. Oke, berikutnya. Berikutnya ya kemarin kata Pak Haji kita sodakoh ke penjaga WC 100.000. Ya. Ya saya setelah sodakoh itu namanya Indah di stasiun, bukan pengurus masjid ya. Kata Pak Haji yang berjaga WC di umum gitu loh. Ya. Dan saya sodako 100.000, orang kerumunan mau ketemu bos yang minta tolong minta dana, saya ketemu duluan alhamdulillah. Saya sambil raba-raba ini kelamin ya. Dia ngasih duit alhamdulillah saya dapat dikasih 700.000. Yang lain mah enggak dapat salaman sama yang dituju itu. Pulang dari Jogja saya di pesantren. Oh, berikutnya Bu ada lagi? Ya, kan baru saya dari Jogja langsung ke sini. Ya itulah. Banyak yang saya ingat gitu ya. Terkabul semuanya. Karena saya nurut apa yang Pak Haji anjurkan, karena yang enggak pakai celana dalam sama BH itu emang nenek moyang saya, nenek kakek ya dulu. Uyut. Nenek, pokoknya nenek ya, udah pada almarhumah. Enggak pakai celana dalam, kakek juga pakai celana komprang doang. Jadi petani tapi petani kaya raya, banyak kebunnya, terus sawahnya hektaran sehingga kewaris sama anak cucu. Iya. Terus nenek tuh setelah wafat tuh enggak kosong dari lehernya 100 gram. Orangnya tengah malam suka itu ya. Oke. Bangun. Coba Bapak Ibu ada lagi nggak testimoninya yang agak ngeri-ngeri dari ya, Ibu? saya cukup. Persilakan saya yang lain. Nih. Bentar dulu. Kalau nggak ada yang mau testimoni? Nggak ada. Ya udah Bu, sini maju Bu. Maju siapa? Ibu. Oh, saya maju. Jelasin di sini Bu. Ya. Ibu silakan yang lain. Jadi penonton, ini yang mau testimoni ini gadis ABG usia 16 nggak tahu 17 dah. Saya sini Bu. 62. Berarti 16 tahun. 26 ya. 17 tahun ke atas. Lagi seger-segernya nih. Saya remaja kolot. Hah? Saya masih remako. Remaja kolot. Remaja kolot ya kadia sini remako. Oke. Ibu emang hobi pakai masker apa gimana? Gimana? Ibu hobi pakai masker, takut ketahuan ya? Wujud aslinya seperti Anya Geraldine. Oke. Ibu, nama siapa, asal dari mana? Gimana saya ditanya nama bingung ya. Hah? Soalnya kalau saya menjelaskan nama saya ini suka ituin ke Pak Haji Marko. Namanya sama istri Pak Haji Marko. Karena saya ganti nama saya Susan. Oh, nama ibu aslinya Siti Maria. Iya. Karena Pak Haji tiap saya ini testimoni ya, walaupun nggak boleh saya disyuting, tetap aja beliau pada nyolong saya disyuting. Ibu. Terus jadi disebutnya istri Pak Haji Marko melulu, jadi saya ganti nama. Takut Haji Marko istrinya datang ke sini cemburu gitu loh Pak. Ada saya ganti Pak Haji, saya sekarang Susan. Ya udah berulang-ulang kali Susan melulu. Oh, jadi ibu sekarang namanya menjadi Susan, bukan Susana. Sekarang kan sini gurunya Dewi Susanto bin Suwondo. Saya Dewi Susanti bin Suwandi. Cocok nggak Bu, Pak? Cocok-cocokin aja. Yang Cocokin penting ibu aja. happy ya. Nah ini gurunya guru gila. Muridnya jamaahnya tergila-gila. Tergila-gila, sungguh terlalu ya. Oke, jadi Bu Susan. Bu Susan. Neng aja, neng. Neng udah ke ituan. Remaja kolot. Sekarang remako. Oke, Ibu tahu RDAY dari mana awalnya?
Kalau saya boleh tahu. Saya tahu RDAY udah lama sih Pak, Iya, mundar-mandir saya nggak sini. nanya kapannya, dari mana dulu. Dengar dari temen. Temen, Temen katanya nonton YouTube, belum pernah kesini juga. temen baru nonton diceritain ke ibu. Ceritain. Temen udah praktekin apa belum? Beliau yang praktekin juga. Udah ada yang terkabul atau belum? Mungkin banyak yang terkabul, saya nggak nanya. Mungkin ya. Nggak nanya Oke, dia sih. singkat cerita, begitu ibu tahu dari temen, ibu nyimak di YouTube. Enggak, saya jarang nonton YouTube. Setelah saya dengar katanya nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, orang jadi kaya raya, segala semuanya terkabul. Nah, ibu dengar dari siapa itu? Tapi saya sebelumnya dengar itu juga, ingat saya ilmu nenek saya, udah saya nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, sehingga anak saya beliin juga saya nggak pakai. Bahkan kemarin, mah ini katanya BH-nya kok nggak dipakai-pakai. Kan mama dari dulu nggak pakai celana, nggak pakai BH udah 2 tahun lebih dari bulan 7 bulan Juni 2003 setelah saya suruh ngomong anaknya Pak. Jadi saya kan ninggalin yayasan, ninggalin profesi saya sangat berat hati untuk. Profesi ibu apa emang di yayasan? Saya buka yayasan itu saya ngajar ngaji aja. Ngajar ngaji. Iya, kemarin saya di Tomang 34 tahun Jakarta. Tomang Jakarta. Jadi ibu kader juga, mimpin majelis juga, ngajar ke sekolah juga, profesi saya banyak. Banyak, segala rupa. Oke, jadi ibu tahu dari teman awalnya. Iya. Terus ibu nyimak ke YouTube nggak setelah itu? Apa ibu langsung datang ke sini? Saya langsung datang ke sini juga enggak. Terus gimana dong? Langsung saya praktikin utuh, udah. Hah? Sebelum dikasih tahu teman juga katanya di situ harus pakai celana dalam terbalik, BH terbalik. Bahkan kalau enggak pakai celana dalam sama sekali cepet kaya raya. Tapi saya udah laksanain tuh waktu temen ngomong tuh gitu ya. Nah setelah udah dasar khusus banyak aja ilmu yang Pak Haji anjurkan pada dipakai gitu. Terus Bu Haji Ida sama suaminya ketemu di Masjid Raya Bogor. Ibu mau kemana? Saya alhamdulillah suka nyariatin orang juga, banyak terkabul. Beliau manggil saya, Bu saya ini. Saya bilang saya lagi nyariatin itu yang di Totet Pak, alhamdulillah terkabul. Yang mundar-mandir ke sini, tapi belum mampir ke RDAY, belum saat itu udah gitu ketemu di masjid itu berulang-ulang kali sampai 4 kali. Nah udah ke-4 kali saya pulang di sini sebetulnya, udah lewat RDAY ya kan. Nah saya udah istikharah gitu, apa sih ya RDAY? Kok banyak yang ini orang heboh banget gitu. Iya saat itu. Saat itu udah gitu. Nah di situ saya sholat istikharah, saya lihat kambing kibas yang putih itu yang di bawah. Ngelihat di mana? Melihat di mimpi. Bukan mimpi, kalau saya sedang lagi zikir kan ya. Lagi zikir. Lagi mohon apa Allah ya Allah. Apa sih RDAY gitu gini. Muncul embe di depan saya tuh embe. Ya kan? Enggak bunyi cuma gitu-gitu doang. Oh gitu-gitu doang. Iya. Embe yang putih yang kibas itu tuh Pak. Iya, bandot namanya tuh Bu. Padahal saya enggak makan daging Pak. Selama ini saya enggak makan daging, tanya di anak saya kalau nggak percaya saya makan ikan aja. Oke, singkat cerita saya sadar. Bentar Bu. Siaran. Yang terkabul tadi pertama kali ibu punya anak. Anak ibu punya anak. Berarti cucu ibu kan? Iya. Dititipin ke ibu selama ini. Ya, ibu merasa bukan tidak keberatan ngemong cucu, tapi kalau tiap hari berarti sama aja seperti babysitter. Ya kan? Betul, ya. Nah, akhirnya ibu doakan biar anaknya bisa ngurus anaknya, alias cucu ibu tadi nih. Terkabul. Dan anak ibu di PHK. Anak saya di PHK. Alhamdulillah. Sekarang udah cucu saya dekapan ibunya. Kita kan tenang. Jadi sentuhan langsung dari tangan ibunya, bukan tangan nenek muda. Bukan ya. Itu yang pertama, Allah ijabah ya. Yang kedua, nah si anak itu mantu saya kan
masukin keluarganya, satu keluarga, sedangkan rumah kecil namanya rumah Oh, cicilan ya. padat merayap. Langsung di situ. Nah saya tuh dia maksudnya mau bantu ngomong cucu. Iya. Nah saya nggak sukanya ya satu rumah tangga di situ sambil apa namanya nyusahin lah gitu ya. Nyusahin. Sampai Nah, saya ibu berdoa minta apa sama Allah? Berdoanya gimana? saya tersingkir ya. Udah gitu ya saya minta sama Allah, ya Allah gimana ya untuk ngusirnya di situ. Jadi anak saya kayak apa sih banting tulang sampai 18 jam kerja di kantor pakai ngepanin saudaranya, mertuanya. Ya, jadi ibu saya tuh berdoanya seolah-olah, gimana ke Allah biar pada kabur nih yang nah biar pada Pak nyusahin. kabur ya saya otomatis dong minta solusi sama Pak Haji. Iya, kata Pak Haji apa? Kata Pak Haji katanya pakai ulekan, diputer-puter, pergi gitu. Puternya kiri apa kanan, Bu? Ke kanan, Pak. Ke kanan sesuai Iya. jarum jam. Iya, Ngucapnya iya. gimana? Ya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya RDAY, dengan bantuan doa anak-anak yatim, saya tolong dikabul ya Allah, kasihan anak saya biar pergi itu satu rumah tangga di rumah anak saya, pergi sambil Itu berapa kali ibu ngerjain? ngerjainnya itu-gitunya 9 kali sambil kita bicara sama Allah ya, minta dengan Setiap izinnya. hari ibu ngerjain. Setiap hari sampai Berapa lama tuh terkabul sampai akhirnya tuh keluarga geser? enggak sebulan, Pak. Nggak nyampe sebulan? 2 minggu aja udah saya ke situ masih ada. Saya ke situ masih ada. Udah dengernya enggak ada, katanya pergi jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu Yang kedua, selalu kemana-mana dibawa tuh coet, sehingga kemarin tuh disimpan di situ hilang 1 tas perabotan. Ada Pak Ustaz Yuyun kan tukang bersihin masjid. Pak, saya itu tempat saya ada hilang 1 tempat. Terus di situ kan foto-foto bendahara, sekretaris, saya mau print situ surat-surat penting, surat emas segala. Itu yang paling penting senjata saya tuh mutu ngecoet. senjata utama. Yang kedua, yang ketiga sekarang, yang terkabul apa, Bu? Itu udah terkabul yang keberapa tuh? Yang coet itu berapa? Yang kedua. Yang kedua. Ya, yang ketiga, saya yaitu kalau naik ojek, Pak, misalkan saya sering berobat terapi gitu ya. Kemana? Dari Bojongsari itu ke Pamulang. Oh, Bojongsari itu terapi, Parung. Kan Gojek Pertigaan tuh, McD. Gojek Ya. tuh 30 ribuan Ke ya. Pamulang. Kadang-kadang udah datang ke lokasi, Pak berapa? Kalau saya enggak, itu saya dapatnya yang itu aja ya, enggak online gitu loh. Enggak pakai aplikasi. Ojek pangkalan. Enggak usah, Bu, enggak usah, sambil pergi. Oh, dia nggak usah bayar Enggak akhirnya. usah, Bu, enggak apa-apa, buat. Yang Wow. penting ibu sehat. Sering tuh, Pak. Sering. Ya kadang-kadang si tukang ojek udah beli makanan tuh buat beliau sarapan ya. Ini buat ibu katanya. Itu udah yang saya Malah dikasih ke ibu makanannya. dikasih sama saya makanan. Jadi saya inget nih, saya nggak pakai celana dalam, ini manjur nih, banyak yang kasih sayang gitu loh. Itu ya. Terus saya kan berobat tiap minggu, Pak. Saya saraf kejepit sama habis gendong anak saya jatuh, tulang Gendong cucu kali. gendong cucu 8 kilo kan, lagi Iya. sedang ngerandang tuh saya jatuh ke depan begitu. Saraf kejepit. Iya, terus begitu saya periksa dokter, tulang ekor saya geser gitu, Geser. suruh dioperasi. Kalau dioperasi kan otomatis ini pakai mur katanya diinin. Aduh saya ngeri dengernya Pakai aja, mur. Pak. Pakai mur katanya, biar itu. Atau ibu pakai tongkat. Pakai tongkat saya gengsi, malu masih muda. Wah, iyalah. Masih muda, 26 saya- tahun masa pakai tongkat, Enggak, gengsi cuman dong. Saya pakai mangset aja, terus terapi. Kalau ibu nggak mau dioperasi ya terapi aja deh, berobat jalan terus katanya. Iya. Terus saya rongsen lagi, alhamdulillah Pak, tanpa operasi pun udah lurus. Ini saya udah bisa ruku, sujud. Emang udah. ibu apain? Hah? Diapain? Ya berdoa aja sama Allah. Berdoa terus. Ya minta iya, karena kan kesembuhan. nggak pakai celana dalam, nggak pakai Nggak ada BH. ibu centongin, nggak ada ibu usap-usap Belum pakai punya sini. centong waktu itu. Belum punya. Centong. Iya, nggak colek-colek, nggak centong-centong. Oh, Iya, berdoa terus, aja minta sama berdoa aja. Allah. Alhamdulillah, tulang ini saya udah alhamdulillah udah normal. Sekarang mudah-mudahan. aman nih. Hah? Sekarang aman.
aman alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bisa jalan sono sini. Berikutnya Bu yang terkabul apalagi? Berikutnya saya berobat tiap minggu, si dokter itu emang kalau berobat kan pakai BPJS ya. Iya. Itu walaupun saya dirawat, si mantu itu nggak pernah nganterin atau nengok ngebiayain Pak, alhamdulillah. Diabaikan nih si ibu tercinta. Dengan izin Allah ya Rob, dengan saya punya Allah, punya engkau, saya bilang tolong kirimkan hambamu yang soleh yang menolong kami. Alhamdulillah suami tetangga tuh nganterin. Suami tetangga. Suami tetangga nganterin ke rumah sakit Pak. Saya dirawat ya agak di 3 malam juga. Hanya tetangga yang itu. Kan kalau lagi diinfus buka obat aja nggak bisa ya. Alhamdulillah dengan izin Allah banyak orang yang soleh. Yang Emang ibu waktu itu pas sama dirawat saya. sakit apa? Ya iya yang habis jatuh ini yang saraf Oh saraf penjepit. Iya. Iya. Terus ada lagi Bu? Pernah dirawat. Terus si dokternya kan bikin rujukan di klinik mandiri. Si dokternya namanya Haji Ahmad. Saya cerita gini. Dokter ini bang tiap berobat ngasih uang mas saya 300.000. Ibu buat ongkos buat jajan. Si dokternya ngasih uang ke ibu. Yang satu nih ya. Yang satu lagi, Bu nomor rekening ibu berapa? Kalau nomor rekening yayasan saya nggak kasih. Nomor BSI, nomor pribadi. Iya. Saya mengisi 3 hari sekali ibu periksa. Ngasih terusan masuk. Uang transfer, udah gitu. Saya kesini. Kan di majmu pinnya ya sama itu hilang di sini Pak. Apanya? Buku tabungan BSI-nya sama pinnya saya tulis di majmu di Quran. Tapi ATM-nya masih ada? ATM-nya ada masih? ATM-nya ada juga ya, uangnya ludes, orang tahu pinnya. Oh wassalam ya? Iya bukan di sini kan ibu-ibu bapak-bapak semuanya cari orang linglung masuk ke nomor rekening. Kalau saya mah kebobolan tuh, nggak ada. Ke nomor BSI kan buat pergi haji lah gitu, beliau bilang gitu. Yang ngasihnya juga benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Lihat saya sakit, lihat saya dianiaya sama mantu gitu. Dengan kasih sayang Allah, alhamdulillah di luar banyak yang belain, banyak yang. Terus ada lagi Bu yang terkabul apa Bu? Ingat-ingat. Ya itu aja sekarang intinya terakhir ya rumah saya biar saya kebeli kata Pak Haji dibajak ngomong si rumah itu terus pakai celana dalam 9 hari walaupun saya belum udah ditinggalin pakai celana dalam juga saya maksain diri ya. Terus si itu ditulis sama kuncinya diselipin katanya dikempitnya di celana dalamnya saya sobek kanan kiri terus saya bulat saya ikat gitu ya karena takut copot apalagi kunci kan berat. Itu pun selagi tidur aja udah 9 hari kata Pak Haji harus dimasukin ke kulkas buat rumah itu jangan ada yang beli biar saya bayar gitu. Ini rumah si anak ibu nih ya. Nah udah gitu saya masukin kulkas, saya jarang di rumah takut dibuang sama anak ya. Terus kulkas saya freezernya penuh juga. Saya bingung kemanain ya. Kata Pak Haji di atas pintu di dinding biar nggak ada yang nagih bang. Nah saya masih bingung. Udah saya dikubur aja Pak, dikubur. Saya tanpa kurang puas saya kencingin juga. Nah kata Pak Haji ya enggak sah harusnya ya itu. Nah udah gitu ada satu lagi nih saya pakai lagi. Apa itu? Lebih 2 minggu malah lebih 9 hari sampai tampan saya budukan ya. Iya saking udah lama kan jadi apa sih namanya? Jamuran. Bukan jamuran apa sih namanya? Orang bekas pakai kan dipakai terus jadi kuman ya. Saya budukan udah gitu simpen aja itu udah dilakuin dikubur saya usul lagi Pak Haji masih ada Pak Haji satu lagi saya bilang gitu celana dalam itu kata Pak Haji paling manjur dapat nyolong yaitu dapat nyolong punya mantu saya bukan nggak nyolong yang lain ya udah saya nggak mau testimoni si bapak ini saya jangan di shot ya tetap aja di shooting ya. Oh iya dong harus Bu. Begitu ya kan? Turun di sini ada orang Kerawang namanya Ibu Dia. Kenapa itu? Kan saya pakai baju NU, kerudung putih.
Begitu datang, ini ibu ya yang nyolong celana dalam. Langsung begitu. Ya saya kan nggak mau dites. Kalau anak saya nonton, keluarga saya nonton, kan saya disangkanya nyolong terus-terusan. Untung bukan polisi yang Iya. datang, Bu. Itu saking mau manjurnya kata Pak Haji, dapat celana dalamnya yang dapat nyolong gitu. Pantesan lihat di YouTube yang anak-anak muda kehilangan celana jemuran itu mungkin pakai ilmu Pak Haji ya. Ya Allah, jadi ngerugiin orang. Itu beda konsep, Bu. Ya mungkin lah anak buah Pak Haji. Mana Iya. ada anak buah Pak Haji nyolongnya cara dalam ABG ya kan? Itu error, Bu. Namanya fetis ya, kelainan Soalnya jiwa. dianjurkannya ya. lebih manjur katanya gitu. Oh, lebih manjur. Iya, ya alhamdulillah manjur. Sekarang belum laku, nggak ada yang nawar-nawar acan. Ya Allah, saya Aduh, ini nih ya. Heeh. Pasien terlalu telan mentah-mentah omongan gurunya sehingga dilakukan. Nah Ya. itu udah begitu ya, datang ibu dia itu, ibu yang nyolong celana dalam ya. Hah? Saya bilang kurang ajar nih Pak Haji, saya jangan di testimoni ini Pak Aman juga malah nurutin gurunya di testimoni. Ada di YouTube saya katanya, nggak ketinggalin nonton YouTube, ke kamar mandi kemana-mana saya bawa. Itu orang Karawang ya. Orang Karawang. Saya nangis Pak, demi Allah saya. Oh, ibu digituin Oh, nangis. saya nangis, kesel sama Pak Haji sama ini. Nggak kena di testimoni, saya pesan-pesan jangan Disut sama ini? Oh, disut. Ya datang-datang, ibu yang nyolong celana dalam. Itu jadinya ngomongnya terlalu apa sih namanya? Kasar gitu loh. Oh, kasar. Kasar. Iya. Tapi emang benar kan? Ya benar. Ya benar sih, nggak bisa nampik. Cuma yang nggak benar ya itu saya pesen ini jadi di shooting gitu loh. Di shooting. Padahal yang aib-aib itu jangan. Kalau apalagi ada pesanan, jangan Pak, jangan. Oh, Terus salah iya. surat istikharah Pak, saya minta apa namanya, ya Allah, minta petunjuk jalan yang terbaik karena saya lakukan buat yang terbaik buat anak cucu saya juga. Oke, sekarang pertanyaan saya, ketika ibu sudah tahu RDAY, ibu datang ke sini, tentunya kan ibu melakukan rangkaian ibadah ekstrim. Mulai dari bangun jam 00. Ya. Coba rangkaiannya apa aja kalau emang ibu bener-bener praktekin. Yang pertama setelah Ya. bangun jam 00 apa? Ibu ngelakuin apa? Yang pertama Habis bangun Ya. ngapain? habis bangun tidur ya senyum. Berapa kali? Senyum 41 kali. Sekali senyum berapa detik? Cuma Sejam. sedetik paling masa sejam sekali senyum, nyengir aja tuh sejam. Siapa yang ngajak nyengir? Ini aja kayak orang gila, saya bilang kayak orang gila, saya ketawa sendiri karena anjuran dari Pak Haji ya gitu. Anjuran Pak Haji bukan sedetik, Bu. 500 detik sekali senyum. Bu, bangun tidur, alarm bunyi atau alarm gak bunyi, tek mata melek, selagi ibu masih di atas kasur nih, Ya. belum nginjak bumi, Ya. ibu bersyukur dulu sama Allah. Iya, Terima kasih alhamdulillah Allah, di ahyana terima ba'da ma kasih. amatana wa ilaihil nusyur. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmi. Amin. Terus saya alhamdulillah syukur yang banyak, Pak. Ucap syukurnya begini, terima kasih Allah, terima kasih. Iya. Sampai detik ini Susan masih diberikan umur panjang, kesehatan panjang, Iya. rezeki panjang. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas nikmat Allah. Baru ibu senyum, nyengir. Oh gitu dulu ya. Ini Giginya mah kelihatan, Bu. Ini mah buru-buru langsung nyengir dulu. Jangan. Nanti kalau ibu ucap syukur, malaikat menyambut dengan bahagia, laporan ke Allah. Allah, no si Susan bangun tidur nggak nyari HP, ucap syukur dulu sama engkau Allah. Ya iya sih Pak. Malaikat, berdoa dulu. dia ada hajat nggak? Ada Allah, hajatnya katanya dia rumahnya menantunya apa anaknya? Anak mantu Rumah lah, anaknya gitu. katanya mau jadi milik dia. Nanti dulu malaikat, tahan dulu, ntar 200 tahun lagi baru dikabulin. Iya bangun sih enggak. Ya, pokoknya ucap syukurnya terima kasih. Kan ibu tadi baca doa bangun tidur kan? Iya. Alhamdulillah. Apa ibu baca bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Nah, baru terima kasih Allah. Ala ya ruhi wa afani fil jasadi, ya Allah, engkau telah memberikan rohku ke dalam jasadku. Terus cita-cita itu sambil senyum. Nah, baru ucap syukur. Itu Terima yang kasih ibaratnya Allah, yang terima kecil-kecil ya Pak, Ya. terkabulnya, tapi yang besar. Nah, lanjut senyum 41 kali, sekali senyum 20 detik.
tik. Itu kata Pak Haji tuh arahannya. Jadi jangan sedetik. Kalau sedetik ibu cuman senyumnya 41 detik, terlalu sebentar. Malaikat kalau ibu bangun disambut dengan senyum, happy dia. Wah, ini nih gadis 26 nih ya kan. Gitu. Jadi kurang lebih ibu kerjain sekitar 14 menit. Kurang lebih ya. Iya, Pak. Ibu nyengir sampai giginya kering. Ya. Ingat-ingat Bu, 20 detik. Oke? Hitung nih, 1. Nih. 2. Nih. Ibu mau ngelihat tembok boleh? Saya keburu Erling, ketawa sendiri kayak orang gila sih. Nah, itu Bu, emang di RDAY ibu dituntut biar jadi kayak orang gila. Saya Senyum-senyum pernah sendiri. gini Pak, sekarang kan zaman HP ya, Ya. ketawa canda di HP gitu. Saya di rumah sakit Tarakan mau besuk temen, ada anak muda lagi ini saya nggak lihat, ini yang ngegenggam HP, ketawa terus. Saya mau naik, saya takut itu orang gila kali ya. Saya nunggu berjam-jam. Ya Allah, udah gitu udah keluarin HP-nya, baru berhenti. Astagfirullahaladzim, dia lagi ketawa dari HP. Kirain Nasib ini. baik ibu di RS Tarakan, bukan di RS Grogol, RSJ. Tahu? Nah, itu baru ibu ngeri, ya kan? Jadi abis senyum ibu ngapain? Ya udah senyum ya ke kamar mandi. Udah mandi ngambil air wudhu. Bukan tidur lagi. Langsung sholat. Mandinya mandi apa? Pakai apa? Ya, mandi air lah. Iya tahu Bu. Maksudnya pakai daun pandan, Iya, apa pakai daun kembang 7 rupa apa gimana? Pakai daun pandan Berapa aja. lembar? Iya, 9 lembar. Diapain tuh daun pandan? Daun pandannya ya direndam aja. Dicemplungin. Ke bak apa ke ember? Ya ke ember aja. Ke kalau ember. kalau Nah, ibu mandinya pakai air panas apa air dingin? air dingin aja. Nggak pakai air panas? Enggak. Oh iya, jangan ya. Air Takutnya panas. kulit ibu nih Ya iya yang kalau- glowing, yang kenceng itu takutnya melepuh kalau mandi Iya. pakai air panas. Orang juga pada eling masa. Jangan ya. Jadi buat para penonton YouTube, soalnya banyak banget yang nanya, boleh nggak kalau mandi jam 00 itu pakai air panas? Ya, kalau mau ngetes ilmu silakan. Ya, mau tes kekuatan, kekebalan tubuh ya. Jangan coba-coba pakai air panas, apalagi air yang masih mendidih. Jangan ya. Air anget boleh, ya silakan kalau pakai air anget. Kalau misalkan nggak kuat dingin, mau pakai air anget boleh rebus dulu ya. Nah, habis mandi, ibu ngapain lagi? Ya ngambil Al-Quran, terus sholat tahajud. Sholat tahajud hajat. berapa rakaat? Sholat tahajud ya 2 salaman. 2 kali salam, Sholat berarti tahajud. 4 rakaat. Kalau sholat hajat saya biasa laksanakan 2 salaman juga, tapi yang pertama baca surat Al-Ikhlasnya 10, yang kedua 20. Habis itu Yang salaman yang kedua, yang ketiga rakaat pertama 30, yang itu 40. Saya udah biasa dilaksanakan tengah malam. habis sholat Terus rangkaian Terus sholat taubat ya. tobat. Sholat taubat terus witir, tutup witir. Tutupnya berapa rakaat witir? Witir kadang-kadang 1 rakaat, kadang-kadang 3. Oh, tergantung suasana hati, Dan apa suasana tergantung hari? Mau buru-buru baca Quran. Oh ya udah, kan, baca gitu. Quran ibu udah sanggup berapa juz sampai matahari terbit? Enggak sampai matahari terbit, Pak. Sampai? Setelah punya centong sekarang kan kalau ngantuk enggak bisa dipaksain. Ya. Udah ngantuk kan geletak sendiri. Saya pakai Siapanya yang geletak pakai sendiri? centong. Ya kalau saking ngantuknya kita enggak bisa maksain loh. Oke. Enggak bisa tahan-tahan. Sekarang ada centong, saya minta kekuatan dari Allah. Ya Allah, jangan ngantuk pakai centong gini-gini. Oh, centongnya digosok-gosok mata ibu. Iya, diusap-usap. Kan kata gitu. Pak Haji boleh pakai remason. Pakai remason gila, nanti langsung pingsan deh. Enggak bisa melek, nggak bisa baca Quran. Oke, intinya ibu baca Quran paling banyak berapa juz Paling setiap malam? banyak 7 juz. Pak. Pernah tembus sampai 7 juz? Sampai sampai setengah 4. Sampai setengah Kalau 4. tidur Paling sampai jam dikit, 6. paling dikit berapa juz? Paling dikit ya 1-2 juz aja. Kalau datang ngantuk saya nggak bisa. Paling dikit 1 juz, paling Terus banyak 7 juz. ini Ibu belum pernah 12 juz sampai matahari terbit? Belum, alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Enggak bisa maksa. Oke. Jadi sebelum ibu ketemu RDAY, hobi baca Quran nggak tiap malam? Hobi tiap malam, tiap Berapa siang. banyak? Kalau
Selain dari hataman, saya rutinnya baca Yasin sehari 4 kali, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman, mah enggak ketinggalan. Heeh. Ya, surat Al-Kahfi atau surat yang Surat ada di panjang ya, yang di juz Majmu. 30. Ini kalau tadarus ya selain dari itu ya sempatnya hatam tadarusan gitu loh. Hatamnya berapa lama sekali, Bu? Kadang-kadang seminggu kan, kadang 2 minggu gitu Sebelum kan. ke RDAY. Sebelum ke RDAY. Setelah ke RDAY, Setelah ke RDAY kalau itu hatam Quran enggak ada peningkatan ya. maksudnya? Itu aja, soalnya sekarang ditimpa dengan ilmu pamungkas yang sangat hebat ya. Apa tuh? Sholat taubat, Sholat taubat. sama ucap syukur alhamdulillah. Saya bukan hanya 9 kali 9, saya ladenin jalankan 10.000 sehari saya jalankan. Kan kata Pak Haji 999 Kali kali 27. Saya Berarti totalnya hampir 27.000. Iya, saya udah laksanakin 10.000 sehari pokoknya. Oh, Ibu baru 10.000. Kata Pak Haji ya lebih Manjur, lebih afdol. namanya lebih bagus kalau lebih gitu loh, enggak pakai perhitungan, enggak pakai tasbih. Ya. Jadi Ibu juga melakukan sholat taubat tadi sampai 67 kali. Salaman. Alhamdulillah. 67 kali sholat taubat itu sama dengan 67 kali salam. Iya, Ya. 47 kan jadi 114 Fatihah ya. Saya ngikutin pertama ya harus dianjurkan 67 bukan 114, Bu. 60 aja udah 120. Oh iya. Jadi 134. 134 betul. Rokaat dalam sehari semalam. Betul. Itu Ibu ngelakuinnya jam berapa atau kapan? Melaksanakannya saya pas ke sini kan ketiduran, gak ikut pencerahan. Masa sama temen juga nggak dibangunin. Bablas tuh di masjid. Temennya nggak bangunin. Kurang ajar emang temennya tuh. Bener-bener kurang asem tuh. Iya udah gitu. Kenapa saya nggak dibangunin? Baru pada turun dapat centong sama lembaran itu. Iya. Nah pakai lembaran itu nggak juga dibilangin maunya saya. Nih Bu, Ibu nggak ikut pencerahan nih ada ilmu baru gitu ya. Sifat 18. Terangin gitu loh. Enggak itu mah. Kurang asam tuh. Kurang asam, kurang garam, kurang asam, kurang ajar lah. Udah gitu besoknya ikut ini dapat lembaran itu. Baru nih saya bilang, nih Ibu kemarin dapat ini kan, kenapa nggak mau kasih tahu saya? Lembaran ini yang dimaksud Ibu nih, sifat 18 nih. Iya. Oh, Ibu juara 1 mana, Bu? Paling juara 1 mana? Ada gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, apa semuanya Ibu nih ada di Ibu semua? Ada di Ibu semua? Paling itu sedih gitu. Paling juara 1 Ibu sedih? Iya sedihnya ya Allah sebagai orang tua saya mau jalankan ibadah istiqomah dengan pemegang proposi buka yayasan. Kosono sini saya tausiah tiap hari dengan kumpulan dengan anggota NU. Tiba-tiba anak saya membutuhkan itu. Cuman saya ingat di Al-Quran itu jaga keluargamu dari api neraka. Nah saya sadar ya mungkin saya daripada koar-koar dengan masyarakat dengan umat yang lain ya udah lebih baik mungkin tugas dari Allah tuh saya jaga keluarga paling utama kan biar ketahuan ibadahnya seperti apa atau keadaan. Iya. Nah gitu saya menyadari. Oke, pertanyaan terakhir saya. Setelah hampir 2 tahun Ibu ketemu RDAY ya, kurang lebih hampir 2 tahun ya. Ibu Juni 2023 kan? Tahu RDAY? Belum. Tahu RDAY kapan? 2023 tuh saya datang ke anak saya ninggalin profesi saya. Oh, Ibu tahu RDAY kapan? Tapi langsung laksanain ilmu inget nenek saya. Iya, pertanyaan saya, Ibu tahu RDAY kapan? Tahun-tahun ini sih Pak. Tahun 2025? 2004. 2024? 2003 juga akhir dari. Ya benar mana ini? Ya 2003 akhir. 2023 akhir ya, Ibu tahu RDAY. Datang pertama kali ke sini masih ingat nggak? Kapan? Saya nggak ingat Pak, setelah ada Mbak mengundang saya. Mbak mengundang Ibu. Oke, jadi pertanyaannya Ibu sekarang sudah berapa kali datang ke sini? Aduh nggak terhitung saya. Nggak terhitung. Nah, begitu saya salut kagum untuk
sholat berjamaah, bantu doa anak yatim, juga ketemu Pak Haji dengan tambah-tambah ilmu. Ini kan datang sekali dua kali nggak nyambung Pak ilmunya. Datang sekali dua kali belum nyambung Iya, ilmunya. nggak nyambung. Kenapa Ibu belum nyambung ilmunya? Ya karena banyak kan, pertama saya ini aja dikasih mic, saya sambil megang dokumen yayasan, saya terangkan apa adanya keluhan saya. Oke. Saya mau itu punya yayasan, cita-cita sama almarhum, tapi Allah kehendak lain. Itu saya ditinggalin warisan sekitar 30 M Pak, di tangan orang. Tanah saya udah ke tangan orang. Jadinya kata Pak Haji, ya udah kan ditulis namanya, diselipin katanya di selangkangan. Apakah Ibu sebelum ke RDAY sering ikut doa dan ijab bersama anak-anak yatim di luar sana? Luar sana emang saya punya anak yatim. Oh, Ibu punya yayasan anak yatim yatim. piatu Pak. Oh, berapa banyak banyak? yang ngundang, banyak yang datang. Berapa ya, banyak? Saya punya 30. 30 anak yatim. Iya. Oke, berarti memang Ibu nih ibu yayasan. Jadi orang kalau minta doanya anak yatim, kan terserang COVID ya Pak ya, pada datang bawa snacknya, bawa biayanya untuk itu, datang ke masjid karena saya nerusin masjid sama aula punya orang tua wakaf, jadi saya terusin. Tapi rumah saya udah suratnya udah ke tangan orang. Nah saya lagi di Jakarta tuh bawa alat-alat tuh sampai 2 truk situ. Oke, jadi Ibu bersyukur nggak setelah ketemu RDAY Ibu ada peningkatan kualitas ibadah? Alhamdulillah saya bersyukur banget, apalagi Bersyukur banget. Iya, kita harus banyak syukur kan dari Al-Quran surat Ibrahim ya. La in syakartum la azidanakum wa la ada bila sadid. Kalau kita banyak bersyukur, Allah akan tambah kenikmatan. Tapi kalau kita kupur, aral, enggak nerima dengan Allah uji, ya kita malah dapat apa namanya? Neraka jahanam yang sangat pedih. Nah ya. Itu saya ambil hikmahnya ini adalah ilmu, diucapkan alhamdulillah tuh terus saya bangkit untuk banyak bersyukur gitu loh. Iya. Dan kejadian anak saya ini bisa ngomong anaknya, saya enggak tertekan ngurus cucu. Alhamdulillah saya sehingga bisa rutin ke RDAY, bisa jalanin aktivitas lagi gitu Pak ya. Bawa proposal gitu, nemuin bos-bos sama teman-teman aja. Cuman bilang ke Pak Haji, sini saya menggunakan proposal, ada yang nawarin katanya bikin proposal buat ajuin ke luar negeri, dapatnya miliaran. Yayasan Uswatun Hasanah tempat saya dulu ngajar di situ. Oke, sip. Kata Pak Haji nggak boleh. Udah saya sampai sekarang nggak dirangkai lagi di proposal. Bawa proposal juga ke sini, hilang tuh Pak, dijemur di situ. Jadi kata Pak Haji nggak usah, ya udah saya nurutin guru ya. Mungkin guru. Ada rezeki dari yang lain, namanya kan gunain proposal tuh kan minta-minta ya. Dengan kemampuan Allah akan memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, nggak capek mesti kita sono sini. Ya saya proposal disimpan, nggak digunain. Tapi kemarin setelah saya dikasih mic lagi, suruh buka masker, ada yang telepon kata Pak Haji mau dikasih 1 miliar. Tuh saya antara percaya dan enggak gitu kan. Saya pakai masker, pakai sadar ini bukan ya, kemarin kita terdesak kena COVID. Tapi modal utama saya, cita-cita saya dulu kan guru saya di pesantren ya. Uminya pakai cadar. Nutup aurat terus. Saya bilang saya mau seperti istri guru saya. Pas saya punya suami TNI, ya anggota TNI dua-duanya. Saya bilang sama suami, katanya Bapak kan masih dinas mah, enggak di alam rame ini kita enggak. Ya, orang kan asing gitu ya, kecuali kalau khusus di pondok. Pada tidur semua tuh Bu. Nah udah wafat suami itu yang ninggalin warisan 30 M. Saya punya suami lagi ABRI, masih dinas. Oke, Bu, nanti ceritanya Ibu lanjutkan lagi setelah sholat tahajud ya, karena ini banyak sekali yang pengen testimoni iya, ya. Saya Oke, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Susan ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya masih grogi karena ya pikiran saya masih bergelombang gitu ya Pak ya. Bergelombang. Iya. Mudah-mudahan dengan kita banyak syukur dan sholat
taubat gitu ya, Allah mengampuni dosa kita. Katanya kan Amin. doa terhalang dengan dosa. Mudah-mudahan Iya, iya, dilaksanakan saya sampai 67 salaman. Mudah-mudahan Allah kasih solusi yang terbaik. Amin. Gitu, Oke. Berhubung ibu testimoninya tidak terlalu menarik, jadi uang bibitnya ini buat saya Oh aja. iya, nggak menarik ya Pak? Ya kan saya banyak grogi dan nggak dikeluarkan masalah saya yang udah terkabul. Enggak bu, Gitu. bercanda bu. Iya, Aduh, iya. ibu ntar saya dikira kurang asem. Saya ngabisin. Oke, nih buat ibu nih ya, Ngabisin waktu, disimpan baik-baik ya bu ya, selipin di BH kalau bisa ya kan. Sekali lagi tepuk tangan buat Neng Susan. Pada ngantuk. Nggak apa-apa, tapi emang luar biasa Bapak Ibu ya. Usia tak lagi muda, lewat RDAY jadi banyak pahala ya. Tentunya pahala ibadah. Ada lagi yang pengen testimoni Bapak Ibu? Nggak ada? Kalau nggak ada, Pak Mail maju sini Pak Mail, kita promosi dulu Pak Mail ya, seperti biasa. Maju bos, ini bos. Kalau Pak Mail tidak mau promosi, saya yang promosi. Ibu, coba saya dengerin dulu. Dengerin dulu apa yang terkabul. Yang pertama, utang lunas, utang nambah, rumah laku, rumah nggak laku, penyakit sembuh apa kabul? Nggak usah disut ya mas. Oh nggak bisa bu. Kalau nggak disut berarti Saya uang mau. bibitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama yang terkabul adalah Sebentar, saya mau terima kasih sama Mas Reki. Saya Apa tuh? setiap hari lihat Mas Reki di YouTube. Alhamdulillah hari ini saya ketemu langsung di sini. kenapa sama Mas Regi terima kasihnya. Kan hari ini langsung sama Mas Reki. Terima kasihnya harusnya sama Suhu. Oh iya, nah. Karena Suhu yang membuat Terima Mas kasih Regi ada sama- di sini. Oh iya betul. Iya, Terima betul. kasih sama Pak Haji Dwi Susanto. Alhamdulillah saya hari ini sampai di RDI dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Emang ibu dari mana? Saya dari Demak, Jawa Tengah. Demak. Iya. Oke. Coba Bu, di-spill dulu. Yang pertama terkabul apa hajatnya? Kecil-kecil ya Mas, nggak apa-apa Ya, ya. nggak apa-apa. Saya kenal RDI 2 bulan. Yang pertama terkabul Oh, yang adalah terkenal adalah utang nambah. Bukan. gimana? Utang nambah. Bukan. Enggak. Apa? Gigi sembuh. Sebentar Thomas. Apa? Lupa nak digergeti gitu. Ah kan gua kata juga apa? Lupa. Hilang. Saya kan jualan di pasar Mas. Jualan apa? Jualan sayur. Tadinya sepi jadi rame. Iya. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua sodakoh kamar mandi sama Sedekah Mas ke bersih WC. ke pembersih WC. Apa yang Alhamdulillah. terkabul? Yang terkabul hari itu juga dibalas sama Allah. Apa tuh? Ya dapat untung lumayan. Untungnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang gitu. ketiga. Yang ketiga mau ke sini nggak punya uang tapi kata Pak Haji suruh yakin. Tapi alhamdulillah suami saya dapat uang dan alhamdulillah saya sampai sini dengan selamat. Ibu kesini sama siapa? Sendiri? Sendiri? Iya. Suami nggak ikut? Enggak. Ada lagi Bu? Ada yang kecil-kecil banyak Mas pokoknya. Oke. Sini Bu, maju Bu. Nggak apa-apa. Itu ada masker tuh. Punya siapa itu masker tuh? Pakai aja Bu. Atau Ibu mau pakai topeng nggak? Topeng Anya Geraldine. Ibu pakai itu. Hah? Tenang aja Bu. Ya. Paling pulang dari sini Ibu langsung di itu. Pinjam ya. Bismillah. Nah, pakai masker tuh Bu. Apa mau pakai tisu Bu? Tisu nih Bu. Apa mau ini Bu? Pakai topi ini Bu? Diginin Bu. Oh iya. Ah. Enggak apa Mas. Sebentar ya Mas. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Lama juga nggak apa-apa Bu. Orang di sini mah sabar semua. Oh iya betul. Oh Bu, ada karung. Mau dikarungin nggak? Mas Regi. Nih, karung. Mau? Ada-ada aja nih host blow on ya kan. Udah Bu, nggak apa-apa. Nah, udah gitu aja. Sip, semoga copot nanti. Regi. Oh, saya nak lihat Mas Regi ketawa aja nak di YouTube. Hah? Kemarin testimoni sama Mas
Yang dari Sini. Lampung. Mas Lampung. Bengkulu apa itu loh. Siapa itu? Alah, naik mobil taksi Kobul. Kobul. Oh, Marjuki. Iya. Bapak Marjuki dari Saya selalu Palembang. ngikuti, Mas. Bu, sini maju, Bu. Bu butuh dubrak ntar. Sini. Saya Oke. malu, Mas. Malu? Gak usah malu-malu, Bu. Ini enggak apa-apa ya? Hah? Gak apa-apa, udah. Ibu pegang begitu ya, sampai selesai. Ini sampai jam 3 kira-kira nih. Sampai selesai. Oke. Terus gimana, Mas? Aku ngomong apa? Nama Mawar. Nama saya Mawar. ya Mawar. Masa udah pakai masker disebut nama asli? Jangan ya. Iya. Bu Mawar datang dari Kota Demak. Iya, betul. Ya. Ibu tahu RDAY awalnya dari mana? Dari YouTube, Mas. Kapan? Pokoknya sampai hari ini 2 bulan kurang lah. Kurang lebih hampir 2 bulan. Iya. Oke. Nah, ketika ibu tahu, ibu nyimak. Nyimak. Tadinya yo gimana yo? Kok kayak gitu yo? Pak, kayak orang disetrap ya. Saya juga dah. Iya, enggak apa-apa lah. Harusnya kakinya tak angkat satu, Bu. Gini. Iya. Mas. Nyimak. Kaget nggak ngelihat YouTube-nya Pak Haji? Ya iyalah. Deketin mic-nya. Ya iyalah. Apa yang membuat ibu kaget? Kan apa ya? Apa ya? Karena orang Jawa saru-saru gitu. Saru-saru. Oke. Iya, saru-saru. Tapi kan yang saya bikin ngeh itu kan sholat. Nah. Yang saya bikin ngeh itu sholat. Sholat. Dari dulu kan nek sholatnya bener, Iya. ya rizkinya bener gitu. Rizkinya bener. Oke. Nah, dari Singkat situ- cerita, ibu nyimak, baru praktek. Bingung Mas. Ah? Terus Apa saya pegangin aja, Bu? udah enggak usah. Gak usah. Oke. Kan Takut disetrap bagi- sama Mas Regi. Takut bagi 2 ya uang bibitnya ya? Iya. Disetrap sama Mas Regi. Disetrap. Di Pak Haji lagi nonton ketawa-tawa pasti di Pak Haji nih. Ampun ya kan, tamu gua. Oh, pengen ketemu Pak Haji. Oke, singkat cerita, ibu nyimak, Iya. ibu paham, baru lari praktek. Lanjut praktek. Terus nyimak terus. Sambil nyimak, sambil praktek. Sambil nyimak sambil praktek. Ibu sekarang kesini berapa yang pertama? Yang pertama kali Hari ini. Naik apa? naik bus. Naik bus. Oke. Singkat cerita, setelah ibu nyimak praktek, ya, tadi kan ibu bilang terkabul, ibu dagang apa di pasar? Sayur Dagang sayur-sayur. mentah. Ya, sayur mentah. Nah, ilmu apa yang ibu praktekin sehingga dagangan ibu laku, untungnya gede? Ilmu cawik-cawik. Cawik-cawik, apa yang dicawik-cawik? Nih penonton banyak banget tukang sayur nih. Ada di pasar induk Ramat Jati, ada di pasar induk di Bogor ya. Ada juga yang di rumah nih. Biar sayurnya laku, ibu cawik-cawik. Air cebok. Ibu nyebok, Iya. tapi nggak usah pipis ya. Enggak. Intinya nyebok aja, abis itu cawik-cawik ke sayur yang ada di pasar. Tak bawa ke pasar, Pak, ditaruh botol. Botol, Dibawa ke pasar. semprot. Karena malu sama teman-teman kan. Hah? Nah, jadi pura-pura aja cuci tangan lah, entah cuci tempat yang buat jualan lah gitu. Pura-pura. Kan kalau sayuran disemprot aja, Bu, biar seolah seger gitu kan. Botolnya dibolong-bolongin kecil, serem gitu kan. Sambil Solusi cuci-cuci mengganti tangan cawik-cawik. gitu. Iya gitu. Ya, Oke, alhamdulillah. sambil nyawik-nyawik itu ibu ngucap apa? Bismillah, alhamdulillah 9 kali. Terus atas izin Allah dan karomahipun doa anak-anak yatim RDI Kandang Embek, pimpinan Pak Haji Di Susanto, laris. Itu alat kelamin gede, alat kelamin laki Kecil. gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin Laki besar. laki beli, alat kelamin perempuan jual 3 kali, laris, dagangan habis. Setiap yang lewat pasti beli, biarpun nggak mau beli saya tawarin pasti Beli. megang, nanti beli gitu. Megang nanti beli. Iya. Ya kan? Jadi disebut ya, Alhamdulillah, Bapak iya. Ibu, kon gede, mem beli, kon Gitu, beli. alhamdulillah, Ya kan iya. dalam keadaan kita gembira ria ya Iya. kan, yakin, Emang iya. pasti beli, yakin. Selalu harus yang lewat gembira. beli, Iya. yang beli nggak minta kembali. Iya. Belinya wortel sekilo, duitnya cepek, dia nggak minta kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya itu pernah sekali Pernah? Mas. Wow. Pernah Pak, orang itu beli
bawa uang 50, kan habisnya kan 30 berapa gitu. Iya. Tak kembaliin, Gak usah. enggak, tak kembaliin kan 10.000 sama berapa gitu. Uangnya 100, tak kasih 50-an satu sama 10.000 berapa gitu kan kembali nih. Dia enggak mau yang 50. Padahal uang 100 itu udah saya nak mau ngembalikan kan enggak saya masukin tas dulu. Recehan aja yang diambil, yang 10.000 Yang diambil yang berapa? recehan itu yang Belasan. 50 enggak mau. Dia bilang uang saya 50, enggak 100. Wow. Itu kan Duit Bapak? Oh, kira duit Bapak. duit apa? Saya aja nggak kenal sama bapak. Gitu. Dan saya heran loh, duitnya sampean 100 Bu, enggak, duitku 50. Ya udah, Berdebat tuh ya. ya udah tak masukin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Itu katanya, terus saya bengong gini, oh itu kata Pak Haji yang orang linglung paling Nah, gitu. itu ya banyak-banyakin pembeli yang modelnya begitu, ya kan? Iya. Ada lagi Bu? Harusnya banyak Mas, tapi saya kok capek ya. Capek. Tadi aja mau ke sini Mas. Bentar. Oh, Capek tangannya Mas. Oh ya, gantian tangan kanan. Pegang mic tangan kiri, copot habis itu udah. Tadi mau ke sini, kan sampai terminal. Terminal Bubulan. Bubulan. Lah, Iya. sampai situ mau cari apa itu? Angkot. Mau cari angkot 53 ngetem lama. Nah, terus saya ditolong sama ibu dari Purwodadi sama saya tadi, cuma dia dijemput sama keluarganya. Ke sini. Terus dah sama saya aja Bu, nanti kelamaan gitu. Bareng. Nah, terus sampai situ diturunin di Indomaret mana gitu. Enggak bayar. Saya doanya alhamdulillah pasti ketemu orang baik gitu. Pasti ketemu orang baik. Alhamdulillah baik. Saya enggak bayar sampai situ. Terus balik ke Kelancor. Kelancor tahu? Apa itu? Kelewat. Oh, bablas. Iya, bablas. Kelancor lagi. Saya tanya ke Ancol. Kebablasan. Iya, bablasan. Sampai mana itu? Pasar Afrika. Liwang. Hah? Luwiliang, Liwang. Luwiliang. Ibu turun mana? Mau turun ke Ibu kenapa nggak WA ke hotline aja? nomornya Mas Reki hilang. Kan ada di YouTube hotline RDAY. Iya tahu, tapi saya simpen hilang. Kan ibu bisa buka YouTube lagi, Ya tadinya nyontek gitu lagi. ya, kok lupa ya Mas yo. Nah, itu namanya linglung. Jadi Beneran lelong linglung. sendiri. Oke, yang penting ibu udah nyampe sini. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, Eh, apa yang membuat ibu jauh-jauh dari Demak maksain datang ke RDAY? karena satu Mas, rasa bersyukur. Oh, Rasa bersyukur saya mau limpahkan di sini sama suhu, sama suhu, iya. tapi belum ketemu. Alhamdulillah. Terus yang kedua, alhamdulillah ketemu Mas Regi. Oh, Langsung. ya bisa Alhamdulillah. terap. Itu saya bela-belain Mas. Ongkos pas-pasan. Pas-pasan. Alhamdulillah. Ada aja dapat rezekinya. gratisan. Dapat Alhamdulillah. gratisan. Terus tadi mau makan sama Mbak E digratisi. Alhamdulillah. Dibayarin. Aduh. Alhamdulillah. Oke. Jadi ibu ini kan berarti sayuran di sana nggak ada yang jualan? Sekarang Heeh. nggak ada. Off dulu. Iya. Nggak Suami saya masalah. bilang gini Mas. Apa? Bilang saya gini, nanti nek ndak ke pasar, tempatnya ditempati orang katanya. Terus saya bilang gini Mas, Pak, nanti nek saya sudah pulang dari RDAI, saya ndak mau jualan. Saya mau sholat, ngaji, mungkin uangnya pada datang sendiri dari Allah. Wuh, waras. Ini baru murid Haji Embe ya kan? Iya, saya bilang gitu sama suami saya Mas. Ibu Mawar usia berapa sekarang? Usia saya hampir kepala 6. Hampir kepala 6. Berarti lagi seger-segernya Iya. ya. Ya kan? Iya Mas. Oke Bu, satu lagi Bu, coba Bu yang Iya, paling iya, iya, yang paling mudah testimoninya. Apa tuh yang terkabul? Yang paling mudah tuh. Yang paling lucu kayak apa kayak serah dah. Oh, yang paling lucu apa ya Mas? Colek-colek enggak? Colek-colek udah banyak banget. Oh banyak banget. Ibu nyolek siapa? Sama suami, sama Suaminya anak. Diapain suaminya? Emang kenapa kok ibu colekin? Salah Suami apa? Suami saya orangnya kan dingin Mas. Dingin. Dingin banget.
Kayak Sedingin, es. hah? Kayak es. Kayak es. Iya, ibunya yang panas, dianya dingin. Benar. Ibu colek, jadi panas dia. Iya. Wow, manjur. Itunya. Pak Mail nggak usah pura-pura nggak tahu. Oh ini dah. Pak Mail, alhamdulillah. Iya. Monggo Pak Mail, salam kenal. Saya sering dengar Pak Mail, cuma belum tahu orangnya. Ini Iya, alhamdulillah jadi ketemu. Pak Mail ini temennya Upin Ipin. Oh iya. Ya. Iya iya iya. Oke. Udah Bu, cukup ya Bu. Ini berhubung udah mau jam 1 menjelang waktu Alhamdulillah. tahajud ya. Terima kasih Tepuk Mas tangan dulu Raki. dong buat Bu Sehat Mawar. terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kok Bu. Alhamdulillah. Jangan sampai copot dulu Bu. Tuh Bu, dapat uang bibit bagi 2 ya Bu. Hah? Ada? Ya kita bikin bisa lah Pak. Gak ada urusan. Kalau hajat terkabul mah masa nggak bisa sih? Oke Bapak sini maju Pak. Ini harusnya kobulnya ngeri-ngeri nih, ya kan? Ngerinya apa? Hah? Ngerinya apa? Ya nggak tahu. Oke, Bapak diperkenalkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Sutrisno dari Lampung. Pak siapa Pak? Sutrisno dari Lampung. Sutrisno, ya mantan Wapres. Jadi Pak Sutrisno dari Lampung ikut datang ke sini rombongan Mail Travel. Iya. Ya. Heeh. Bapak tahu RDAY awalnya Iya. dari mana? Dari YouTube. Kapan? Dari bulan Agustus 2024. Oh oke, tahun lalu. Singkat cerita Bapak begitu tahu kaget nggak Pak awalnya? Ya kaget lah. Agak terkaget-kaget ya. Kok begitu? Kok begitu? Nah setelah Bapak kaget tapi maksain tetap nyimak, penasaran. Ya nyimak terus setiap hari. Nyimak terus. Hal apa yang membuat Bapak lanjut praktek setelah nyimak? Ya di situ kok kelihatannya kok bagus betul. Kelihatannya bagus betul. Sangat menarik terutama untuk ibadahnya itu. Ibadahnya. Ibadah. Tentunya Bapak ada hajat dong. Ya. Hajatnya apa saat itu? Alhamdulillah setelah saya meratekin bangun jam 00 Ya. mandi pandan bangun jam 00 senyum mandi pandan Ya rangkaiannya tahajud baca Quran. Quran sampai jam 4 alhamdulillah ada yang terkabul lah. Yang pertama adalah Saya punya anugerah di salah satu koperasi, alhamdulillah lunas tanpa bayar, tanpa angsuran, tanpa cicilan. wow, tepuk tangan luar biasa. Boleh disepil nggak Pak nominalnya? 10.000. 150 juta. Wow, dahsyat sekali. Hutang lunas di koperasi tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, itu lewat ilmu RDAY mungkin terjadi ya. Iya. Sangat mungkin. Alhamdulillah. Dengan meratekin baca alhamdulillah sehari 27 kali. 999 Kali kali 27 1 kali 999 ucap hajat lunas utang tanpa bayar tanpa nyicil tanpa jual aset. Iya. Ulang lagi Iya. ulang lagi Sampai itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan lunas. Alhamdulillah. Wow, luar biasa ya. Jadi buat para penonton, pego aja lunas. Apalagi gotiau, cetiau, notiau, sape, nope, ya kan? Tahu gak artinya? Ya, gotiau itu 5 juta, ya. Cetiau itu 1 juta, ya. Jadi kalau utang-utang receh mah, ya elah. Kecil Ya ya? sudah, Kecil ya? ya. Tapi yang M juga bukan berarti nggak lunas. Di sini tamu-tamunya Pak Haji, pasien-pasiennya itu utangnya sampai ratusan miliar dan beres. Gitu, nggak usah khawatir. Pokoknya yang penting bikin takjub Allah. Oke, itu yang pertama. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, hanya dengan praktekin ilmu RDAY. Yang kedua, anak saya mau daftar di rumah sakit. mau kerja nih ceritanya. Daftar kerja di rumah sakit. Ya. Oke. Nah Setelah ini bentar Pak, buat para penonton yang anaknya pengen masuk kerja, sedang ngelamar lagi ikhtiar, Bapak ngelakuin apa? Saya meratekin sedekah WC 100.000. Sedekah ke tukang pembersih WC selain pembersih WC di masjid. Wajib public area, terminal, pom bensin, bandara, terminal stasiun, mall dan lain sebagainya, kecuali masjid. Saya di terminal.
Bapak di terminal, Iya. ketemu tukang pembersih WC, Bapak kasih gitu aja atau ada omongan-omongan dikit? Kalau ada omong, Gimana saya ya? minta diaminin hajat anak saya. Mas, Pak, Bu, Pak, saya punya hajat, anak saya mau daftar di rumah sakit. Anak Tolong anak saya mau daftar di rumah sakit. tolong diaminin ya. Heeh. Saya ngomong, dia aminin, amin gitu. Lancar diterima, amin. Biar diterima di rumah sakit tanpa ada halangan sedikit pun. Oh, ngucapnya Lancar. begitu. Alhamdulillah lancar, nggak ada halangan, langsung diterima. Wow, tepuk tangan luar biasa ya. Itu berapa lama prosesnya, Pak? Si anak pengen ngedaftar sampai akhirnya Bapak ke tukang pembersih WC dan akhirnya diterima. Berapa lama? 1 bulan. Kurang lebih Dua kali tes, 2 kali sedekah bersih. 2 kali tes, 2 kali sedekah pembersih WC. Ya, setiap mau tes sedekah dulu pembersih WC. Setiap tes sedekah dulu pembersih WC. Itu anaknya praktekin ilmu RDAY enggak? Cuman pakai CD sama BH terbalik. CD Bapak nyuruh kamu pakai CD kebalik, Iya. BH kebalik Iya, dan diterima. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nomor 1 tuh dari urutan. Begitu tes, muncul nama dia nomor 1. Dia nomor 1. Wow, dahsyatnya BH di Bali. Yang ketiga ada lagi? Yang ketiga kemarin Kenapa itu? mau ijab di atas kuda. Di sini. Baru mau ijab, baru daftar, alhamdulillah ada telepon bahwa besok ada pencairan 100 juta. Wow, luar biasa. Bapak udah ada rencana nih, udah ada niat. Saya pengen ijab di atas kuda. Ya, Kan sedekah tuh 100.000. ya daftar. Ngantri. Udah bayar, Sedekah. nyatet nama, Tulis nama. langsung ada telepon. Belum naik ke kuda tuh. Belum. Segitu belum naik ke kuda. Iya, belum naik kuda. Ada kabar gembira. Ada gembira. Besok mau ada pencairan 100 juta. cepet tiau. Iya. Nah, ini Ini Bapak. saksinya Mas Muja ini. Hah? Saksinya. Saksinya. Iya, sama dia. Ini saksinya, ini bagian penerimanya. Iya, betul. Kalau kata Pak Haji Alhamdulillah. maunya elu, Bos. Ada lagi, Pak? Alhamdulillah udah cukup. Itu dulu sementara ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Sutrisno dari Lampung. Pak, Bapak datang ke RDAY pasti ada hajat lagi dong yang lain. Yakin nggak Allah ijabah, Allah kabulkan? Yakin. Harus yakin ya. Tidak ada jawaban insya Allah. Nggak boleh ya. Pasti yakin. ya kan? Pasti terkabul. Pasti terkabul. Luar biasa. Ini energinya memang luar biasa ya. Yang penting Bapak Ibu perbanyak nyimak, perbanyak praktek. Jangan ada kata apa iya, apa bisa, apa mungkin ya. Pokoknya udah jalanin dulu aja dah. Pak Haji nyuruh apa, manut dulu aja ya. Iya. Yang penting nyimak terus. Kan nggak boleh ngarep, nggak boleh banyak lah gitu. Kalau mengharap ya. Kalau ada pikiran apa iya apa enggak, langsung nutup lagi kayak saya udah merasakan. Oh, jadi begitu mau kabul, tahu-tahu wing. Enggak jadi. Begitu mau ada kabar gembira, tiba-tiba wing, Iya. kabur, ya kan? Nutup lagi barangnya. Nutup lagi. ya. Nah, jadi Ada Bapak jangan ada perasaan bener apa enggak ya, iya apa enggak ya. Itu aja. Jadi Orang los dalam aja. hati langsung los lagi. los aja. Yang penting Nggak kita jadi. sudah berbuat, Terkabul. pasrahkan sama Allah, hasilnya Allah yang menentukan, terserah Iya. Allah. Ya, luar biasa. Segitu belum ijab di atas kuda, baru sedekah tulis nama. Terus nama langsung ada telepon. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu yang namanya nanti kan doa dan ijab ya. Ustadz kan berdoa, salah satu bunyi doanya begini. Pulang dari RDAY semua tamu-tamu yang ikut doa dan ijab, yang ikut memuliakan anak yatim, pulang dari RDAY dapat kabar gembira dari Allah. Anak yatim kan amin. Nah, ini belum pulang aja masih di sini langsung dapat kabar gembira. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Gitu. Besok pelunasan. Bapak ini saksinya, Bapak ini bagian penerimaan. Ya. Oke, Pak Sutrisno, terima kasih banyak Pak, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Sutrisno, ya mantap. Ini baru ya kan ilmu RDAY, bukan kaleng-kaleng. Ya, kenapa bukan kaleng-kaleng? Karena pakai centong kayu jati. Iya. Terima kasih Mas Riki. Oke, Pak, terima kasih ya luar biasa. Oke, Bapak Ibu.
Juga penonton YouTube yang sudah menyimak ya testimoni hajat terkabul tamu-tamu RDAY, pokoknya kuncinya perbanyak nyimak, perbanyak praktek ya. Kita akhiri dulu.